Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Oma Opa, berjumpa kembali dengan kebaktian lansia ya pada kesempatan saat ini. Dan saat ini ditemani ada Pak Daulat ya. Pak Daulat, selamat berjumpa kembali. Ibu Olive ya. Kita akan memulai kebaktian kita, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Selesai. Mari kita angkat pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Semangat ya Oma Opa. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai pembacaan Alkitab kita. Sebelumnya mari kita doa syukur untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam pandemi ini Tuhan, Kau satukan kami, khususnya Oma Opa, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya firman ini bisa kami masukin dalam kehidupan kami dan bisa menjadi bekal kehidupan kami dalam pandemi ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berikan kami kekuatan supaya kami hikmat mendengarkan firman Tuhan yang hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih, boleh. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur 94 ayatnya yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19.
Sudah ditemukan Pak Daulat? Sudah. Ya, Bu Olip. Udah. Oma Opa juga di rumah ya sudah mendapatkan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Selamat berjumpa kembali Oma Opa dalam kebaktian lansia ya. Daulat sehat-sehat ya. Sehat. Bu Olip ya. Puji Tuhan, Setelah sehat-sehat. sekian lama kita tidak berjumpa ya. Pada saat ini kita berjumpa dan menyapa Oma Opa yang ada di rumah yang saat ini ikut serta juga dalam kebaktian secara online ini ya. Gitu ya. Nah, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini jadi angkat dari Mazmur 94 dengan mengambil tema Tuhan penghiburku, gitu ya. Nah, berbicara nih soal penghibur ya untuk Pak Daulat dengan Bu Olip ya. Tentu kita menyadari betul betapa senangnya ketika misalnya kita satu saat ya ada dalam kesedihan, ada orang yang datang kepada kita menyapa dan menghibur kita. Senang tidak? Senang. Senang ya, Pasti. pastinya ya. Ada, kemudian kita sedang mengalami pergumulan gitu ya, berat sekali beban pergumulan hidup kita gitu ya. Oma Opa bagaimanapun juga mungkin kadang-kadang pusing juga gitu ya, mendengar permasalahan anak ya dengan keluarganya, mendengar ada cucu-cucu juga yang punya masalah, tapi itu juga bisa menjadi pikiran kita ya sebagai Oma Opa. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian ada seseorang yang datang menguatkan kita, menghibur kita. Senang tidak? Senang. Senang pastinya ya. Nah, tema kita pada saat ini mengingatkan kepada kita. Kenapa? Tuhan penghiburku. Kita sadar betul bahwa dalam hidup kita ya, kalau kehadiran kita nih sebagai manusia terbatas tidak? Terbatas ya. Saya tidak bisa berjumpa setiap hari dengan Pak Daulat, berjumpa dengan Bu Olip ya. Ataupun juga kita nih punya keluarga gitu ya, punya anak-anak yang sudah berumah tangga, tentu juga terbatas ya perjumpaan kita karena mereka juga sudah punya kepentingannya sendiri, urusannya sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang kan dalam situasi seperti itu kita merasa aduh kok merasa sendirian. Nah, ternyata jangan khawatir gitu ya. Ada sosok, ada pribadi di mana ia akan selalu setia ada dalam hidup kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan gitu ya. Inilah yang menjadi tema kita, yang mengajak kepada kita Oma Opa sekalian bahwa bagaimanapun juga kita harus memiliki pengharapan gitu ya, bahwa kita punya pribadi ya, seseorang yang akan menghibur kita senantiasa, yaitu Tuhan. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang bagaimana pemazmur ia mengungkapkan kesaksian di dalam kehidupannya ya. Bagaimana ia merasakan betul akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di sini dikatakan ya dalam bacaan kita, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Nah, umpamanya nih ya, orang-orang yang sedang mengalami banyak pergumulan kan banyak pikiran. Ya. Dalam banyak pikiran itu kan utamanya kita akan merasakan aduh, kadang-kadang susah tidur ya. Kalau banyak pikiran kadang-kadang makan juga susah ya, makan juga jadi malas gitu ya. Makan enak juga gitu ya, kayaknya nggak enak gitu ya karena banyak pikiran gitu ya. Nah, pemazmur di sini mengatakan bahwa ketika ia mengalami banyak pikiran, ya banyak pergumulan dalam hidupnya, dikatakan oleh dia, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, penghiburanmu, mu-nya ini adalah huruf besar. Artinya penghiburan siapa? Dari Tuhan. Penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwaku. Tuhan menghibur dia, Tuhan menyapa dia, Tuhan mempedulikannya dia sehingga itu menjadikan ia merasa senang dalam situasinya, tidak sendiri. Ya, ia mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Nah, berbicara tentang kesaksian pemazmur ini, gitu ya, kehadiran Pak Daulat dengan Ibu Olip juga mungkin bisa memberikan kesaksian ya dalam kehidupan. Bagaimana sih sebenarnya penghiburan Tuhan itu juga dirasakan oleh Pak Daulat ataupun juga oleh Bu Olip. Ini siapa dulu nih, Pak Daulat atau Bu Olip dulu nih? Siapa dulu? Saya juga nggak apa-apa. Bu Olip dulu Pak udah? Ya, Pak silakan. Ya. Saya selama hidup saya, pergumulan saya ya dulu saya jadi karyawan Danamon. Tapi
karena anak saya sakit, yang bungsu si Jo, akhirnya saya keluar. Saya keluar dari tempat kerja saya dengan rasa sedih, bingung ya, karena biasanya pergi jam 5, pulang malam gitu. Tiba-tiba saya nggak ada kegiatan sama sekali. Udah saya kerja, setelah saya berhenti kerja, nggak lama anak saya gede, saya ditinggal sama suami saya. Karena apa? Saya ditinggal, saya tidak punya penghasilan, saya tidak punya pemasukan. Saya juga kaget, aduh Tuhan Yesus, ini gimana sih Tuhan? Kok pada saat saya membutuhkan biaya untuk biaya anak-anak saya, kok Tuhan panggil suami saya. Tapi memang Tuhan itu baik Pak Agus. Tuhan itu penghiburan bagi saya. Biarpun banyak dari teman-teman, dari saudara-saudara ngasih penghiburan kepada saya, tapi penghiburan saya yang sejati Tuhan Yesus. Puji Tuhan sampai saat ini saya udah nyekolahkan anak saya, udah muliakan anak saya, dan anak saya Denis, puji Tuhan udah selesai. Semuanya karena apa? Karena berkat kasih penghiburan dari Tuhan Pak Agus. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Olip ya. Nah, bagaimana nih dengan Pak Daulat nih? Kalau saya, Ya. pergumulan saya yang paling saya ingat selama ini adalah waktu saya sakit. Gimana tuh Pak? Waktu saya sakit prostat, nah, saya pertama diobati di Bayukarta. Ya. Di Bayukarta tidak ada dokternya yang prostat. Terpaksa saya dipindahkan ke rumah sakit DGI Jakarta. Nah, di sana memang kalau operasi prostat adalah terlalu mahal. Dan biasanya di sana bertambah-tambah juga dokternya. Tadinya biasanya biayanya 150, tambah lagi menjadi 160, tambah dokter, tambah lagi menjadi 200. Nah, karena itu kami merasa ya tidak sangguplah untuk dioperasi di situ. Terpaksa saya pindah ke Gatot Subroto, itu rumah sakit TNI Angkatan Darat. Saya disitulah saya dioperasi dan di laser pada saat itu. Dan pada saat itu juga ya aku rasa memang itulah yang paling mengkhawatirkan atau paling berat pergumulan saya. Tapi namun saya ingat Tuhan adalah Maha Kuasa. Makanya saya mengingat Tuhan itulah bahkan saya jadi semangat untuk menjadi sehat kembali. Jadi apalagi waktu itu banyak yang besuk dari saudara-saudara saya, bertambah-tambah lagi semangat saya. Oleh karena itulah makanya saya sampai sembuh dari sana, saya sehat kembali dan selalu saya ingat Tuhan. Tidak ada lagi saya tinggalkan Tuhan karena saya selalu berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Menarik ya Oma Opa bahwa pastinya ya setiap kita punya pergumulannya masing-masing ya. Setiap kita punya persoalannya masing-masing. Nah, tetapi melalui kesaksian pemazmur, kesaksian Bu Olip, kesaksian Pak Daulat tadi membuktikan kepada kita bahwa jangan pernah kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Jangan kita pernah ragu untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Ia ada dan selalu ada dekat dengan kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita. Gitu ya, Pak Daulat ya. Boleh ya? Nah, kemudian yang kedua, menarik juga ya bahwa untuk kita merasakan bagaimana Tuhan itu menjadi penghibur dalam hidup kita. Pemazmur memberikan sebuah kesaksian hidup kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam pasal yang ke-94 ya, dalam bacaan Mazmur ini, kita bisa melihat bahwa pemazmur juga merasakan penghiburan Tuhan manakala ia juga melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, jadi ketika ia mengalami pergumulan yang berat, ya tantangan, banyak pikiran, tetapi ternyata
tidak menutup diri bahwa dia bisa melakukan sebuah tindakan baik dalam hidupnya untuk orang lain. Nah, ketika dia ya walaupun dalam persoalan, dalam pergumulan yang berat, dia bisa melakukan sesuatu yang baik ya, bisa tetap menyatakan kasih kepada orang lain, justru di situ ia merasakan bagaimana penghiburan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup dia. Nah, ini sesuatu yang pastinya berbeda dengan pola pikir orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kan berpikirannya bahwa saya akan melakukan sesuatu kalau hidup saya sedang baik ya. Kalau hidup saya sedang enak. Gitu ya. Kalau saya sedang susah, boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri saja susah kan gitu. Nah, tapi pemazmur di sini tidak gitu ya. Dia menyaksikan bahwa justru ketika beban hidupnya demikian berat dan dia bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, di situ dia merasakan penghiburan Tuhan. Di situ ia merasakan bagaimana Tuhan yang menguatkan dia sehingga ia mampu melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Nah, untuk itu ya Oma Opa yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi walaupun saat ini gitu ya kita pastinya semua punya kerinduan yang sama, ingin beribadah kembali ya bersama-sama berjumpa dengan Oma Opa yang lainnya ya dalam interaksi yang nyata ya, tidak virtual seperti ini gitu ya. Nah, tetapi di sini biarlah kita saat ini bisa menahan diri kita, bersabar gitu ya, untuk kemudian bisa bertemunya secara online seperti ini ya, dalam kebaktian seperti ini. Kita menjaga diri kita secara baik supaya nanti gitu ya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Seperti itu ya. Amin. Dan melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita juga diajak untuk meyakini, percayalah bahwa Tuhan, Ia selalu ada dalam kehidupan kita. Ia pasti akan menolong kita, Ia pasti akan menghibur kita dengan caranya, ya dengan caranya Tuhan. Begitu ya, seperti yang disaksikan oleh Bu Olip dan juga oleh Pak Daulat. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan Oma Opa sekalian, agar kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita saat ini sedang dalam situasi yang banyak pikiran, banyak hal yang kita gumuli. Biarlah kiranya Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita atas berkat Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Hanya setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari kita satukan hati kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa yang menguatkan kami untuk meyakini bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami. Justru di saat-saat kami
mengalami banyak pikiran, banyak hal yang kami gumuli dalam hidup ini. Justru di saat-saat seperti itulah kami semakin merasakan penghiburan dari Tuhan yang akan senantiasa bukan hanya menguatkan kami, tetapi juga tetap mampu menjadikan kami bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini kami mensyukuri akan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, yang boleh kami nyatakan dengan persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga untuk oma opa di dalam segala keberadaannya, yang sakit, yang mengalami proses perawatan di rumah. Kiranya Tuhan tetap selalu menguatkan, memberi kesabaran. Tuhan memberkati segala upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang dilakukan, agar melalui itu semua kiranya menjadi pengantara kembali untuk kebaikan dan kesembuhan bagi oma opa. Untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga tetap menguatkan dalam kehidupannya, untuk juga tetap meyakini akan pemeliharaan, penghiburan dari Tuhan di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulannya ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk kegiatan kaum lansia, pengurus, dan juga segenap para orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar Tuhan tetap memberi kami kesehatan, Tuhan menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, Engkau juga pada akhirnya akan memperjumpakan kami kembali di waktu-waktu mendatang juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Dari mulai fisikal dan juga social distancing, pemberlakuan berkaitan dengan pembatasan dalam skala besar, maupun juga untuk persiapan menuju new normal, agar kiranya semua upaya-upaya ini akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah upaya untuk mengatasi pandemi virus corona yang terjadi bukan hanya di negara kami, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Dan kuatkan kami sebagai rakyat untuk bisa mematuhi apa yang memang diprogramkan dan disarankan oleh pemerintah, agar semua ini berjalan dengan lebih baik lagi, dan kami pun pada akhirnya dapat kembali menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, berkati gereja kami di dalam segala program dan rencana-rencana yang akan dilakukan, agar semuanya juga berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segala kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh menyandarkan doa kami ini. Amin. Mari kita dengan sukacita menyambut berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian kebaktian kita selesai. Selamat berjumpa kembali dalam Oma Opa dalam acara kebaktian selanjutnya. ya. Ada yang mau sampaikan Pak Daulat? Sudah. Sudah ya. Sampai berjumpa kembali. Kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.